Kemanapun dia pergi, tukang bikin ribut, menimbulkan kerusuhan. Kenapa? Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Yang kedua, apa yang membuat hati kita penuh kejahatan? Kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang yang suka pahit sama orang lain. Dendam, benci, nyimpen amarah, kekecewaan dalam hatinya. Hatinya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Dia itu biasanya tukang bikin rusuh, tukang bikin ribut. Dikatakan menimbulkan kerusuhan. Kemana-mana pergi bikin ribut. Ke gereja A bikin ribut, ke gereja B bikin ribut. Ke komunitas A bikin ribut, ke komunitas B bikin ribut. Kemanapun dia pergi, tukang bikin ribut. Menimbulkan kerusuhan. Kenapa? Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Perkataan firman Tuhan gini, Matius 15 ayat 18 bilang gini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ucapan mulut kita meluapnya dari hati. Dengar baik, kalau hati kita pahit, kecenderungan apapun yang kita keluarkan dari mulut kita pasti menyakitkan orang lain. Pasti negatif. Orang niatnya baik, nangkapnya negatif. Gak ngomong, sekali ngomong nyelekit. Melukai orang-orang di sekitarnya. Itu orang-orang yang hatinya pahit. Selalu nyakitin orang dengan omongannya sendiri. Orang yang pahit pasti tukang bikin ribut, bikin rusuh, dan mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit pasti suka jelek-jelekin orang. Pasti suka iri sama orang. Mencemarkan banyak orang tuh gini, orang yang pahit pasti akan membuat sekelilingnya jadi pahit juga. Orang yang sakit hati akan melahirkan generasi sakit hati. Barisan sakit hati biasanya berkumpul dengan orang-orang sakit hati. Apa yang terjadi? Kita mencemarkan banyak orang. Kalau kita tidak mau yang lahir dari hidup kita tuh kejahatan, bikin rusuh, iri hati, kedengkian, ayo jangan simpan kepahitan. Ampunilah orang-orang yang telah melukai kita. Nggak ada untungnya kita luka dan kita simpan luka. Karena hidup kita akan kita korbankan. Orang yang menyimpan kepahitan sedang mengorbankan dirinya sendiri. Mengorbankan masa depannya, kesehatannya. Nggak ada yang baik yang lahir dari kepahitan. Malah bikin penyakit diri sendiri. Ayo belajar ngampuni. Bermurah hatilah seperti Tuhan pun bermurah hati. Kenapa saya enggak nyimpan pahit sama orang? Saya sadar gini, saya aja bisa bikin salah. Siapa saya gitu? Mau nyimpan kesalahan orang. Sudahlah, ampuni aja. Seperti Tuhan ngampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita enggak mau dihakimi ya kita jangan menghakimi orang lain. Seperti kita ingin Tuhan melupakan kesalahan kita, mari lupakan kesalahan orang lain. Kasih orang lain kesempatan. Jangan pernah hakimi orang atas kesalahan mereka di masa lalu, karena setiap orang itu bisa berubah. Tuhan kasih kita kesempatan, kenapa kita enggak? Ampuni kesalahan orang lain, jangan pernah simpan kepahitan. Kita yang rugi, enggak baik buat kita sendiri.